Oke, kita lanjutkan. Misal kita mau menaruh function lagi untuk dimensi dan lain-lain. Ini kalau bisa nama fungsinya biar mudah diingat. Ini berhubungan dengan kurve tambah tambah kurve ke space. Tidak boleh spasi ya, underscore tambah kurve ke space atau to surface ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya misal kita mau buat eh, dimension ya. Dimension ini, dimensi. Yang pertama yang harus kita buat adalah eh, dimensi misalnya. Kita copy lagi dari sini. Salin, paste. Oke. Kita rapikan lagi. Sorry. Oke. Ini kita ganti model space saja ya. Atau langsung saja kayak ini, langsung bisa juga. Oke, ini kita ganti current space ya, agar bisa di ini untuk ditulis ya, bukan dibaca ya. Kita menulis dimensi ya, for right. Oke, ini hapus saja karena kita butuh model space saja. Oke, siap ya. Oke, atau ini create ya, Sukati tambah create, sama saja, mana enaknya. Create curve to surface, ini create rotate dimension yang RO, Sukati namanya, yang penting jangan kepanjangan biar jangan capek. Create rotate space to space ya. Oke, selanjutnya yang dikatakan function itu adalah kita tidak menulis suatu fungsi berulang-ulang, itu namanya function ya. Jadi ketika kita membuat dimensi, nggak buat lagi ini, jadi berulang kali dibuat-buat, itu adalah mubazir ya. Jadi contoh ya, di lookup misal gini. Nah, jadi lookup value apa? Jadi kita hanya input data. Jadi dinamis, nggak perlu tulis kode berulang-ulang. Itulah namanya function. Nah, yang di sini yang kita lihat yang harus kita input data berulang-ulang, pertama ini equal 1, ini sebagai point 3D ya, koordinat ya. Berarti kita taruh sini point 3D karena yang diinput adalah point 3D. X line 1, koma. Oke, untuk yang kedua. Nah, jadi copy saja. Ini variabel ya. Kalau di PBA dim X line S.3D, ini kebalik ya. Nama tipenya dulu baru deklarasinya. Ini X line 2. Yang jelas ini variabel ini bagaimana semudah kita mengisi data, kita keingat ya.
ini ada poin 3D nya sebagai poin 3D, berarti butuh sudut ya, sebagai double angka akan ada koma ya, double sudut derajat, biar jangan input sebagai radian, koma, apalagi yang diinput ini letak dari posisi ketika kita manual, klik kanan, klik kiri, tarik, posisi perletakannya dari garis yang kita tarik, berarti posisi apa ya, ini permintaannya poin 3D ya, koordinat juga, posisi apa ya, dimensi, boleh terserah. Oh, ini tidak boleh spasi. Oke, setelah itu yang ditaruh lagi ini untuk membuat dia current ya. Oke, habis. Nah, ini pasti copy. Kenapa di copy lagi kemari? Saat nanti kita input data hanya menginput ya, copy ke sini. Oke, sudut derajat, copy. Ini dalam radian ya, 0,7 ya. Jadi kita konversi sudut derajat dikali mat pi ya. Untuk merumus keluarkan di sini mat matematika, mat pi ini ketetapan ya, 180. Oke, untuk jadi radian. Ini dim line point. Kita copy lagi ke mari. Oke, selesai ya. Jadi sebentar saja, nama ininya sebagus mungkin kita buat biar kita ingat waktu pengisian data. Oke, kita tes lagi. Yang tadi ini tambah ke model, ganti namanya apa tadi, create curve. Oke, misal kita contoh, kita contoh misalnya yang lain Q ini kita buat dimensi ya, 00 sampai 10, berarti dimensinya tadi create apa tadi, lupa, create rotate ya, create rotation to space, create rotate dim ya, biar kita ingat. Oke, create ini ya, rotate dim, buka kurung ya, ini ada keterangannya buka kurung, point 3D, jadi dia butuh point ya, x, y, z ya, x line 1, berarti ini karena sudut yang pertama diklik, x line satunya, titik kedua x line 2 nya ya tetap di sini, pasti, koma, point 3D posisi dimensi. Oke, berarti ke bawah turun x nya, karena misalnya ini dimensi turun dia dari garis, dikurang ke bawah, dikurang ke atas, naik kalau x ya, misal 2. Oke, kalau pengisiannya lebih simple, var v1 new point 3D 0000. Oke, v2 10 tadi ya. Jadi ini karena butuh point v1 v2, jadi nggak berulang-ulang juga kita buat, sama kayak gini, v1 karena dia butuh point, v2 sorry. Nah ini kalau mau simple lagi,
berarti turun dari V1, new point 3D dari P1 titik X dikurang 3 misalnya, P1Y nya bukan X, sorry, Y, V1 kena vertikal ya, ke atas, titik Y ini yang dikurang 3 meter kedua, sesuaikan V1 titik Z, selesai. Oke, ini nggak usah dulu. Nah, jadi simple, setiap function kita bisa dipakai selamanya ya. Dan yang kedua, kita buat kode di Visual Studio ini cukup satu file ini saja, jangan dibuat-buat tempat lain. Ini aja nama kelasnya, buat misal gedung, beton. Nah, jadi mudah diingat ya. Itu kegunaannya kelas-kelas, jadi kita bisa buat kelompok-kelompok yang banyak. Kelas itu kelompok ya. Oke, selanjutnya kita misal ini ada merah seperti ini, ada yang masalah nih, berarti buka kurungnya ketinggalan ya, tutup 1 2 1 2. Oke, nah misal lagi kita buat function layer ya, kita cari layer. Kok ada ya, F layer, create object, create layer ya, dimensi basic, create 3D object, create apa ya, layer dimensi itu ada. Oke, kita cari tempat lain, create di layer, init AutoCAD. Jadi kalau sintak nggak hafal, kita buat function saja. Oke, ada di Autodesk. Oke, sama nih ada tadi, create and edit layer. Oke, copy lagi dari sini sampai ke, mari kita masukkan lagi ke UDF, pasti lagi. Oke, dirapikan lagi biar mudah dilihat ya dan enak ya. Oke, ini rapikan lagi, rapikan lagi. Biar kita mudah menginput data ya, mana yang harus diinput ya. Atas nama input kita buat di sini nanti, biar dinamis ya. Jadi kode ini nggak perlu ditulis-tulis berulang-ulang, kita hanya input data. Oke, berarti yang perlu diinput di sini, ini kan kelihatan layer name ya. Berarti layer name ini adalah string ya, string tag ya. Ini nama tipenya, ketik saja string nama layar. Oke, coffee. Ini pastikan. Oke, selesai, simple ya. Oke, selesai. Oke, kita tes ya. Jadi di sini KC layer, current layer, dia membuat nama layer ini jadi
setelah dia buat lagi jadi current ya. Nah, kalau sudah jadi current, ketika kita buat di sini nama layar, oh sorry, namanya ketinggalan. Misal create layer. Oke, kita buat di sini create layer ya. Nah, kelihatan nama layarnya apa misal wall. Nah, ketika sudah jadi current, ketika dia menggambar otomatis line ini jadi ini ya. Ketika kita misal mau buat dimensinya beda layer, ya buat lagi. Karena dia menjadikan current, dah. Jadi nggak perlu kita apply kemari. Dimensi. Oke, kita tes. Nah, jadi create rotate. Create namanya rotate dimensi. Posisi line 1, line 2, double, oh sudutnya kelupaan. Create sudut ya, koma sudut, ada 4, 1 2 3 4. Ini 1 2 3. Kalau ke kanan 0 derajat ya, 0 saja. Oke, langsung rebuild. Nama AC block table record. Waduh, ke delete tadi, salah delete. Ininya tadi salah delete. Oke, pasti. Oke ya. Ini parah, kelupaan lagi. Oke, rebuild. Nama AC block table record. Oke, kita copy ulang. Sudahlah. AC record ini ya, salah delete tadi. Oke, tadi kita delete tadi. Oke, langsung si block table record. Tadi ke delete block table recordnya. Jadi nggak usah diedit sebenarnya ya. Block table record itu untuk mencatat ya. Oke, tes. Oke, jadi nama fungsinya jadi XZ ya. Kita jalankan nama layar sama dimensinya ya. Sudah ini selesai. Jadi buat gambar kerja di sini nggak rumit. Jadi atas nama apa? Buat entity gambar kerja cukup. Layer dimensi XZ. Oke, kita cek. Oke, kelupaan satu. Ini masih dimensi default dari apa?
dari bawaan cat ya, seharusnya dibuat lagi dimensi baru ya. Jadikan current juga seperti layar, seperti kita kerja manual di AutoCAD. Jadi dimensi, oh ini nggak ada ya, dim style. Oke, kita cari create dimension style. Sama saja lah konsepnya, hanya ganti-ganti dimension style, hanya membuat kayak kita di manual dimensi style, hanya membuat nama dim ya. Nanti dibuat sebagai string apa permintaannya di sinilah. Oke, nanti dibuat current. Ketika current, otomatis dim rotate dimensionnya ini akan membaca berarti sebelum dimensi ini nanti. Create dim style, nama dim. Langsung otomatis ini membaca dim yang jadi current sama kayak layar tadi. Oke ya, selesai. Simple.